Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi pada kelas PJOK, di mana kalian akan dibimbing oleh Pak Freddy Madianto. Nah, kali ini kita akan memulai bab baru, yaitu pencegahan pergaulan bebas. Untuk itu, tetap terus saksikan video ini sampai selesai, oke? Yo guys, tekan tombol subscribe ya. 5, 4, 3, 2, 1. Yaps, thank you. Baiklah. Pengertian daripada pencegahan pergaulan bebas yaitu proses cara perbuatan mencegah ataupun penolakan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi, ya. Jadi definisinya di sini pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu atau menyimpang dari norma-norma agama. Jadi secara singkat definisi dari pencegahan pergaulan bebas adalah pencegahan ataupun penolakan dari dampak yang ditimbulkan oleh perilaku-perilaku menyimpang, yaitu kewajiban yang tidak sesuai dan melanggar norma-norma agama. Oke? Baiklah, ciri-ciri dari pergaulan bebas bisa ditandai sebagai berikut. Yang pertama adalah penghamburan harta demi keinginan hasratnya. Jadi, anak-anak sekarang banyak karena mengikuti zaman atau tren itu menghamburkan harta, sementara harta yang dimiliki adalah masih harta orang tuanya. Maksudnya di sini adalah kalau kita memerlukan sesuatu, ibaratkan contohnya handphone. Jadi handphone yang dipakai untuk media belajar atau Android di tengah pandemi sekarang ini bisa handphone kurang lebih di sekitar 1 jutaan. Cuman karena perkembangan zaman, ya, jadi diantaranya ingin sekali memilih untuk handphone yang di atas 10 juta, sementara itu tidak ada manfaatnya sama sekali dalam perkembangan hidupnya, gitu ya. Nah, untuk itu perlu kita sadari bahwasanya kita masih seorang anak, ya, yang masih meminta sama orang tua. Jadi kita harus menghargai jeripaya orang tua. Jadi kalaupun handphone yang bagaimanapun dikasih tetap kita terima, yang penting bisa belajar. Oke, nak ya. Yang kedua ada upaya mendapatkan harta, ya, upaya mendapatkan harta dengan hal-hal yang tidak halal, ya. Jadi karena seorang anak butuh uang, ya, dia melakukan berbagai cara, baik itu halal ataupun tidak halal, ya. Maksud saya di sini adalah contohnya mencuri, ya, ataupun mengambil barang milik orang lain. Itu sudah termasuk pada kategori yang kedua ini, mendapatkan harta demi keinginan hasratnya. Jadi hal itu tidak boleh, ya nak, ya. Jadi bersyukur saja dari sekarang apabila kita telah memiliki apa yang ada, ya, karena risikonya itu besar kalau kita lakukan hal-hal yang kriminal. Oke, yang ketiga, munafik bermasyarakat. Jadi kita harus berperilaku yang jujur, ya, jujur, sosial, dan tidak munafik kepada masyarakat. Oke. Yang keempat, rasa ingin tahu yang besar. Jadi rasa ingin tahu yang besar ini, kalau dalam dunia pendidikan itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau rasa ingin tahu yang besar ini seperti contohnya kita masih remaja, tapi kita lihat orang dewasa menghisap rokok, gitu kan. Nah, kita rasa ingin tahu kita itu besar. Bagaimana sih
rasanya rokok itu gitu kan. Tapi kalau kita rasa ingin tahu besar terhadap dunia pendidikan, mungkin kita bisa bereksperimen, ya, bereksperimen seperti tumbuhan, ya. Kalian mungkin belajar biologi juga, kira-kira bagaimana sih tumbuhan ini kalau misalnya ditanam dalam jangka waktu 1 minggu 2 minggu, bisakah dia menghasilkan tunas seperti bawang contohnya gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu nggak masalah. Oke, selanjutnya rasa ingin mencoba seperti yang saya sampaikan tadi, ya kan. Dan yang selanjutnya perubahan emosi. Jadi perubahan emosi ini ditandai oleh anak-anak remaja yang kurang baik mentalnya. Jadi mental yang dimaksud ini adalah emosinya tidak stabil, nak. Kadang dia mudah marah, mudah sedih. Nah, itu tidak bisa kita apakan. Tapi kita bisa mencegah itu semua. Ya. Oke. Selanjutnya adalah mudah gelisah. Ya, mudah gelisah ini dia merasakan dalam dirinya itu perasaan takut. Loh, gimana nih ya, PR hari ini belum siap, atau PR untuk besok belum siap, sementara waktu yang ditentukan telah selesai. Jadi dia gelisah, takut dalam dirinya. Padahal kalau mungkin dia komunikasi dengan gurunya, mungkin yang dipikirkan dia itu hal-hal yang belum tentu menakutkan, itu tidak terjadi. Jadi adanya komunikasi yang baik terhadap guru apabila tidak menyelesaikan PR. Oke, kemudian yang terakhir ada keinginan menjadi dewasa. Nah, ini nih sekarang, makanya dibilang orang darah muda, darah remaja. Jadi di antara kalian pun harus bisa mengendalikan emosi kalian. Jadi kalian tidak boleh merasa diri kalian itu sudah bisa berdikari, sudah bisa, saya sudah mampu, saya bisa kok cari duit gitu kan. Nah, akan tetapi kalian pada usia sekarang ini harus menggali potensi lagi, ya, potensi diri kalian menjadi ya ke level yang lebih tinggi gitu ya. Jadi supaya kalian bisa juga nanti setelah dewasa diterima di dunia pekerjaan tentunya. Oke, jangan merasa aku sudah bisa kok, aku lebih benar kok, argumennya, pendapatnya dari orang yang lebih tua. Nah, apalagi suka ngelawan orang tua nih, itu bisa ditandai seperti itu. Jangan ya, nak, ya. Jadi tetap kita berlaku sebagai anak. Oke, dan kita melakukan kewajiban kita sebagai seorang anak. Oke. Baiklah, di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergaulan bebas si anak. Ya. Bisa kalian lihat ada 5 poin dari faktor berikut, yaitu kita bahas faktor dari orang tua. Yang pertama ada faktor kesenjangan, ya. Faktor kesenjangan ini adalah di mana sebagian besar dari orang tua masih ada yang ketinggalan zaman yang dipikirkan oleh anak-anaknya, yaitu adalah contohnya dari media atau fasilitas. Tapi untuk itu orang tua perannya di sini harus bisa memberikan perhatian kepada si anak, bukan malah membiarkan si anak, ya, apabila ada hal-hal yang seperti kesenjangan terhadap lingkungan, ya. Yang kedua adalah faktor ketidakpedulian. Nah, sama juga seperti yang di atas, apabila orang tua tidak peduli dengan anaknya, sibuk mengurusi kerjaannya, tidak ada waktu untuk anaknya. Nah, itu juga dapat mempengaruhi pergaulan bebas, ya. Jadi hampir sama, kelebihan ekonomi salah, kekurangan ekonomi salah, tapi bagaimana yang dua ini dapat dikontrol atau dikendalikan dengan perhatian dan peduli terhadap anak, ya. Jadi untuk apa orang tua banyak-banyak cari duit tapi tidak peduli dengan anaknya, gitu ya. Yang ketiga, faktor ketidakmengertian. Nah, sekali-sekali orang tua itu tentunya boleh memberikan refreshing kepada seorang anaknya supaya anaknya itu tidak stres, tidak jenuh. Apalagi sekarang ini kan
masih dalam tahapan belajar menjadi seorang siswa, jadi sekali-sekali boleh orang tua itu mengajak refreshing atau jalan-jalan sekali seminggu sama anaknya. Tapi pun si anak tidak boleh juga menuntut harus, ya kan, mungkin sebulan sekali ada refreshingnya, ya tidak boleh egois juga ya nak ya. Yang keempat, faktor agama dan iman. Nah, jadi kalau untuk anak remaja, mereka masih banyak yang belum tahu bagaimana cara yang baik dalam pendalaman imannya. Nah, di sini peran orang tua harus bisa membimbing anak, menuntun anak ya untuk dapat menambah pendalaman dalam imannya. Gitu ya. Barangkali contoh kecil menyuruhnya pergi ke gereja untuk yang agama Kristen, mengajak ke gereja, atau agama Islam mengajak untuk sholat, sembahyang, begitu juga sama agama Buddha, ibadah ya. Jadi harus bisa diperhatikan. Yang kelima, ada perubahan zaman. Nah, tentunya setiap manusia mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap akan perubahan zaman. Jadi zaman kita ini semakin bertambah tahun, semakin berubah dan berkembang. Jadi mau tidak mau ya kita sudah harus terima, tapi bukan berarti kita mengikuti tren gitu ya. Boleh sekali-sekali kita mengikuti, asalkan kita tahu kemampuan kita sampai di mana. Jadi kita tidak boleh bergaya terlalu besar sementara kemampuan kita tahu sendiri. Saya kira seperti itu ya. Oke. Nah, setelah kalian mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh pergaulan bebas, lalu kalian juga harus mengetahui penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. Itu yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Ya. Tadi sebelumnya sikap mental yang tidak sehat ini sudah saya ceritakan, namun saya ulang bagi kalian yang belum paham dalam sikap mental yang kurang sehat. Jadi dalam sikap mental yang kurang sehat ini adalah contohnya anak cenderung menyendiri, tidak ada interaksi dengan ataupun komunikasi dengan teman-teman sebayanya. Ya, jadi mentalnya itu sudah down. Gitu ya. Jadi apa-apa gelisah, Kira-kira seperti itu. Jadi untuk mencegahnya itu bisa juga ya dengan cara kalau ada teman sebaya bisa dilatih ngomong, komunikasi, tidak perlu ada rasa malu ataupun takut. Begitu juga dengan guru ataupun orang tua harus bisa mengajak si anak untuk tidak takut ataupun malu. Oke. Yang kedua, pelampiasan rasa kecewa. Pelampiasan rasa kecewa yang berlebihan tentunya juga sangat berpengaruh pada pergaulan bebas. Ya, jadi kalau misalnya kita kecewa terhadap seseorang atau satu hal, kita lebih bisa bercerita dengan salah satu anggota keluarga kita, bisa juga dengan orang tua, bisa juga dengan sahabat. Ya, kita harus tahan kecewaan tersebut. Mungkin dengan kita bercerita, mereka bisa mengasih solusi yang baik kepada kita, atau kita sendiri pun juga boleh. Cuman kita ingat akan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya atau manusia itu cobaan yang berlebih, tapi akan memberikan solusi yang baik. Oke, yang ketiga adalah kegagalan remaja menyerap norma. Ya, hampir sama juga dengan yang di atas tadi. Jadi kalau pada saat usia remaja ya, itu anak-anak belum mengetahui apakah norma asusila, apakah norma agama dan sebagainya. Jadi mereka itu untuk perkembangannya tentunya ataupun pergaulan bebasnya ya tentunya akan berakibat. Jadi ya harus bisa rajin-rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Juga orang tuanya dibantu atau dibimbing anaknya. Oke. Nah, setelah penyebab marak pergaulan bebas ini telah kalian pahami,
sekarang kita ke dampak pergaulan bebas. Jadi dampaknya ini sangat besar nak. Yang pertama ya, ini harus diingatkan ya, seks bebas. Nah, seks bebas. Jadi kalau seks bebas ini nak, ya, ini salah satu hal yang sangat besar apabila kalian telah melakukannya. Jadi kalau bisa jangan sebelum waktunya, ya. Atau ada yang mau mencoba-coba, jangan maui. Karena itu ya salah satu tindakan yang tidak baik, gitu kan. Atau yang bisa dikatakan yang najis, gitu kan. Pada saat usia-usia kalian masih sekarang ini. Karena kalau kalian dampaknya itu otomatis ya, kalau orang atau kalian lah yang pada saat usia sekarang ini sudah pubertas, otomatis kalau di biologi itu kalian telah, apalagi perempuan setelah haid ya, dan juga laki-laki, kita bicara dewasa, kalau laki-laki sudah pubertas bisa mengeluarkan cairan. Jadi kalau bisa melakukan itu bisa jadi hamil. Jadi usahakan tidak boleh dari sekarang pacaran. Kalau berteman boleh-boleh saja ya, untuk mengarah yang lebih baik. Jadi tidak mau kan Pak masih SMP udah perutnya gini, jadi nggak boleh ya nak ya. Oke. Kedua, ketergantungan obat narkoba ya, ini juga ini khususnya untuk laki-laki nih. Kalau bisa gak usahlah dicoba rokok-rokok itu ya, karena dari situ nanti bisa mau eksplor lagi hal-hal yang berbau negatif seperti narkoba. Karena kalau udah ketergantungan obat itu tidak ada lagi obatnya nak ya, tidak ada lagi obatnya. Mau nggak mau nanti kamu di penjara kalau nggak direhabilitasi, pasti nggak mau kan nak. Oke. Ketiga, menurunnya tingkat kesehatan ya. Yang keempat, meregangnya hubungan keluarga. Jadi yang tadinya kalian sama keluarga itu seperti ini ya, jadi regang ya. Kalau misalnya tadi seperti ini jadi regang, itulah dampak pergaulan bebas tadi ya. Mungkin kalian biasa setiap sore bergabung dengan anggota keluarga, ini kalian keluar rumah ya dengan teman-teman kalian di luar sana yang belum tentu itu mengajak kalian ke hal yang baik, gitu kan. Yang kelima, menurunnya prestasi. Nah ini juga sangat berpengaruh kepada prestasi sekolah. Jadi prestasi sekolah itu pun harus dia meningkat ya, meningkat, jenjangnya meningkat, bukan jadi menurun ya. Itu dampaknya juga. Yang keenam, berdosa. Jadi setiap manusia memang sejak lahir atau sejak di kandungan, kalau saya agama Kristen, sejak di kandungan itu manusia telah berdosa, akan tetapi sudah tahu kita berdosa, janganlah dilakukan lagi hal-hal yang tidak baik, gitu kan. Ya, perbanyaklah ibadah dan perbanyak berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam neraka, gitu ya nak ya. Oke, baiklah. Menurut saya sekian dulu materi kita hari ini, dan akan kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Untuk itu tetap kalian pahami dan akan siap menerima tugas dari yang saya berikan. Baiklah, saya tutup materi kita hari ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam sehat.